Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Kita berjumpa kembali dalam program doa 10 hari berturut-turut. Dan ini memasuki hari yang kelima. Mari kita mengajak saudara kita, keluarga kita untuk berkumpul di suatu tempat. Dan kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita memuji Tuhan, mendengarkan sabda firman Tuhan, dan juga berdoa kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mengangkat pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, kami muliakan, mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami saat sore hari ini. Kami boleh bersekutu, kami boleh memuji Tuhan. Dan jikalau kami diizinkan untuk boleh mendengarkan sabda firman-Mu, Tuhan berbicaralah bagi setiap kami Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang menumbuhkan iman percaya kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, haleluya. Yang siap untuk belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, kelanjutan daripada topik kita tentang buah Roh Kudus yang saya ambil dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Hari ini mari kita membuka Alkitab dan saya membacakan bagi kita semua. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau minggu lalu kita belajar 3 hal dari buah Roh Kudus, hari ini juga kita akan belajar 3 hal juga. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, ketika seseorang dilahirkan baru oleh Roh Kudus, atau ketika seseorang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya, maka orang tersebut pastilah akan mengalami perubahan dalam hidupnya, berproses dalam hidupnya. Yang tadinya menyukai perbuatan dosa, nah ketika dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka dia mencintai kebenaran, mencintai firman Tuhan. Jadi perubahan inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai tanda daripada kedewasaan rohani. Hari ini kita belajar tentang kesabaran. Apakah itu kesabaran?
Kesabaran adalah kualitas ketahanan seseorang untuk menghadapi sesuatu. Dia tidak gegabah, tidak membalas ataupun menghukum. Nah, orang yang sabar ini juga, Bapak Ibu Saudara, dia bisa menahan diri, menahan amarah, menahan atau tidak melakukan dendam, tidak membalas fitnahan dan lain sebagainya. Kesabaran juga berarti tekun dalam menanggung kesesakan, tekun dalam menanggung tekanan dan juga penderitaan. Jadi sebagai orang percaya yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, harusnya kita memiliki buah Roh Kudus, yaitu kesabaran. Memang kita menyadari kesabaran kita seringkali diuji. Seringkali semangat kita menjadi patah, kita menjadi mundur. Manakala mungkin ada orang yang sering memfitnah kita, sering menghina kita, sering mengejek kita, sementara kita tidak diperbolehkan untuk membalas. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kesabaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus pasti tumbuh dalam kehidupan kita. Manakala kita juga diperhadapkan dengan pergumulan dalam hidup ini, kesusahan, penderitaan, persoalan, Roh Kudus memampukan kita untuk memiliki kesabaran. Memang kesabaran tidak mudah untuk dilakukan, tetapi percayalah, ketika kita bergantung kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kita memiliki kesabaran. Kita bertanya, sampai kapan saya harus sabar? Percayalah, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Oleh karena itu, izinkanlah Roh Kudus masuk dalam hati kita. Dan biarlah firman Allah terus menguasai hati dan pikiran kita. Maka Roh Kudus membantu kita untuk kita bisa hidup di dalam kesabaran. Selanjutnya buah Roh Kudus, yaitu kemurahan. Kita sering menemukan orang yang bermurah hati, suka menolong orang lain, suka membantu orang lain. Apakah kemurahan yang demikian yang dimaksudkan daripada buah Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, buah Roh Kudus tentang kesabaran ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar membantu, dari sekedar menolong orang lain. Ingatlah, anugerah Allah yang sempurna dan berlimpah dalam kehidupan kita diberikan dengan setia dan cuma-cuma kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah bukti daripada kemurahan Tuhan bagi kita, Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Bukti kemurahan Tuhan yaitu diberikannya putranya yang tunggal bagi kita untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Belajar daripada kemurahan Allah bagi kita. Apabila hidup kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka kemurahan inilah yang melingkupi hati, melingkupi pikiran kita. Kita mau melakukan perbuatan baik, mau menolong orang lain oleh karena kita telah menerima kemurahan Allah. Kemurahan yang kita lakukan, pertolongan yang kita lakukan bukan sekedar untuk mendapatkan balasan ataupun pujian, tetapi semata-mata karena Tuhan telah bermurah hati menyelamatkan kita. Maka kita pun harus memiliki kemurahan, membantu orang lain, menolong orang lain tanpa pamrih, karena Yesus terlebih dahulu memberikan kemurahan bagi kita. Kemurahan sebagai buah Roh Kudus memampukan kita untuk selalu bersedia memahami orang lain, bersedia mengampuni orang lain, bersedia mengalah, berkorban, dan juga berbagi berkat kepada orang lain. Dan yang ketiga atau yang terakhir dari buah Roh Kudus adalah kebaikan. Kesabaran dan kemurahan, Bapak Ibu ya Saudara yang mengasihi Tuhan, tidak lengkap bila belum ada kebaikan. Dalam terjemahan Yunani dikatakan agatosune. Apakah agatosune itu? Agatosune adalah kebaikan yang mengandung unsur
memperbaiki dan mendisiplin orang lain agar orang lain lebih baik. Hari ini kita belajar, selain kita berbuat baik kepada orang lain, melakukan kebajikan kepada orang lain, mari kita memberanikan diri untuk menegur kesalahan orang lain, mendisiplinkan orang lain agar mereka berubah, tidak terlepas daripada kasih karunia Allah. Sebagai orang tua, mari mendisiplin anak-anak kita. Apabila kita memiliki saudara, memiliki sahabat juga yang terpisah dari Allah, mari jangan sungkan-sungkan untuk mendisiplin mereka. Milikilah kebaikan yang daripada Tuhan. Amin. Saat ini kita akan berdoa. Mari kita membuka hati kita untuk datang menghadap Tuhan. Terima kasih atas sabda firman-Mu yang boleh kami dengar ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk memiliki kesabaran yang daripada Tuhan, memiliki kemurahan, memiliki kebaikan yang daripada Tuhan. Ketika kami menghadapi pergumulan persoalan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus membantu kami untuk terus bersabar menghadapi tekanan, menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan. Dan mampukan kami juga Tuhan Yesus untuk menolong orang lain tanpa harus dipuji, tanpa harus menuntut balas jasa. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menegur orang lain apabila mereka bersalah berdosa, sebab kami tidak rela mereka terpisah daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkan pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menteri, anggota DPR, DPRD, para wali kota, gubernur, bupati, bahkan lingkup RT, RW. Tuhan, tolong mereka Tuhan, agar mereka sungguh-sungguh bisa Tuhan pakai untuk menjalankan roda pemerintahan Indonesia. Terkhusus juga kami berdoa untuk COVID-19 yang kami hadapi saat ini. Kami berdoa untuk para dokter, para medis. Tuhan, tolong mereka berikan imun yang baik, sehingga mereka boleh menjalankan setiap tanggung jawab mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap pasien-pasien. Tuhan, kuatkan pengharapan dalam Kristus Yesus. Berikan kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Dan biarlah bangsa kami boleh melihat rencana Allah yang besar dinyatakan bagi negeri kami Bapa. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Kami berdoa untuk perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan, dan juga mungkin karyawan-karyawan yang di PHK. Ulurkan tangan-Mu, curahkan belas kasihan-Mu, bahkan seluruh jemaat-Mu, Gereja Isa Al-Masih Magelang. Apapun keadaan kami, biarlah kemurahan Allah, biarlah kesabaran yang daripada Tuhan dan kebaikan-Mu Tuhan melingkupi hidup kami. Dan biarlah bibir mulut kami selalu mengucap syukur, berterima kasih karena kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.